Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Ratri dari kelas B, ingin menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dosen Bapak Nakfir. 1. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kata dinamika bermakna kekuatan, penggerak, dan semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila itu berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan dan simbol semangat Indonesia. Pancasila memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal, dan hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan dinamika dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan dari luar dan dalam. Pertama kali, Pancasila berasal dari gagasan Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. 2. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor-faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologi antara negara-negara super Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dan yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun secara drastis.